Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sebelum saya menyampaikan informasi ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa setiap informasi yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah gambaran saja mengenai sosok seorang manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan. Dan setiap informasi yang saya sampaikan bukanlah suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah gelar yang diberikan kepada manusia utusan Allah pada zaman sekarang ini. Dan seorang manusia yang menjadi Khalifah Allah, yang akan menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini, hanyalah manusia biasa-biasa saja. Beliau bukanlah dari kalangan ulama ataupun kiai, dan bukanlah ahli fikih ataupun ahli hadis. Beliau bukanlah manusia yang hebat, dan bukanlah manusia yang pintar dalam segala ilmu. Dari kecil hingga tumbuh dewasa, beliau selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjalani kehidupannya layaknya seperti manusia pada umumnya. Manusia yang mendapat gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi sudah tentu adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kecil pasti beliau juga diajarkan oleh orang tuanya cara beribadah kepada Allah dan cara menjadi manusia yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Sewaktu dewasa, beliau tidak pernah menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang akan menjadi pilihan Allah, yang dipilih untuk menjadi Khalifah Allah, yang akan menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Dulunya beliau bukanlah ahli ibadah, tetapi beliau hanya beribadah kepada Allah ala kadarnya saja, atau bisa dibilang ibadahnya biasa-biasa saja. Dulunya beliau sering keluar dan bermain dengan teman-temannya. Dan jika waktunya sholat, beliau akan tetap melaksanakan sholatnya. Dan selesai sholat, pasti beliau akan selalu berzikir. Beliau paling senang berzikir, karena sudah menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya. Beliau sangat rajin sekali menjalani zikirnya. Pagi, siang, dan malam, beliau selalu berzikir, yang hingga pada akhirnya, beliau akan merasa sedih dan menangis jika sehari saja tidak berzikir. Singkat waktu, hingga beliau benar-benar menjadi ahli zikir dan saking cintanya kepada Allah, beliau jarang sekali keluar dari tempatnya karena sering melakukan zikir. Dan pada akhirnya, beliau mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke suatu majelis ilmu tarekat tasawuf sufi. Di tempat majelis ilmu itu adalah tempatnya para ahli zikir. Dan seorang yang menjadi pemimpin tempat majelis ilmu itu adalah seorang walian mursyida, yaitu seorang wali kutub yang sudah menjadi gurunya Imam Mahdi. Gurunya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang bergelar wali kutub pada zamannya terdahulu memiliki juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setelah gurunya wafat dan masa kepemimpinannya telah selesai, maka Allah memilih lagi seorang manusia selanjutnya yang akan menjadi kekasihnya, yang akan menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Dan kehadiran seorang manusia utusan Allah pada zaman sekarang inilah yang mendapat gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Banyak orang yang berpendapat bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak mempunyai guru. Apabila seorang manusia tidak mempunyai guru, maka nasabnya dan keilmuannya akan terputus dari nasab atau sanad keilmuan dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka orang yang tidak punya guru dan melarang untuk berguru
berarti ia sudah terputus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada seorang manusia yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, sementara tidak punya guru, berarti itu adalah Imam Mahdi palsu. Setelah wafat gurunya, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sampai saat sekarang ini dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dari dulu sudah mengetahui tentang siapa jati dirinya, dan beliau saat ini sudah menjadi pemimpin di seluruh penjuru langit maupun bumi. Semua bangsa gaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, patuh dan tunduk kepadanya. Hanya saja banyak dari manusia yang tidak bisa mengetahui keberadaannya, karena masih terdindingi oleh hawa nafsu akan dunia dan keegoan diri. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kolbunya ataupun ruhnya. Ketinggian derajatnya mewarisi derajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlaknya mewarisi juga ahlaknya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ahlak yang mulia dan terpuji. Beliau memiliki jiwa kerasulan di dalam dirinya, karena beliau mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun mewarisi roh kerasulan. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah menjadi kekasih utusan Allah, pasti beliau memiliki kemampuan ataupun kelebihan yang disebut sebagai ilmu karomah ataupun ilmu laduni. Doanya mustajab dan zikirnya adalah kekuatan terbesarnya yang tidak mampu dilawan satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini. Di dalam dirinya memiliki kekuatan, dan di dalam kekuatan nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Dengan kekuatan yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang mampu menandingi kekuatan kekasihnya itu. Dengan kekuatannya itu, beliau bisa memperbaiki dan bisa menghancurkan keadaan di bumi ini sesuai apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah kehendaki. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dan para pasukannya berperang tidak menggunakan kekuatan fisik yang hebat, tetapi menggunakan kekuatan rohani yang hebat. Beliau tidak akan menyebabkan pertumpahan darah di bumi ini, karena beliau hadir untuk membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat, dan beliau akan menjadi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Senjata terbesar sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sesungguhnya adalah zikir. Zikir merupakan kekuatan terbesarnya beliau, dan melalui energi zikirnya itu, beliau bisa memperbaiki dan menghancurkan sesuatu di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan para pasukannya, hanya zikir yang menjadi senjatanya, dan hanya zikir yang menjadi kekuatan untuk rohaninya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dan para pasukannya akan melawan Dajjal dan para pengikutnya dengan kekuatan rohani yang hebat. Pengikutnya Dajjal itu sebenarnya umat Islam yang zohirnya saja dan batinnya munafik. Mereka menyembunyikan dirinya di balik nama agama. Mereka berpenampilan seperti orang alim, padahal di dalam hatinya dipenuhi kebencian terhadap orang-orang Islam. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi saat sekarang ini tidak terlalu banyak duduk berzikir, karena memang beliau belum mau bertindak. Beliau belum mau bertindak disebabkan dirinya belum dilantik secara zahir di tempat majelis ilmu tempatnya berguru dulu. Jika beliau sudah dilantik, maka saat itulah beliau segera bertindak dan akan terus-menerus menjalankan zikirnya. Jika beliau sudah bertindak, maka beliau akan jarang keluar dari tempat zikirnya.
Beliau akan keluar jika waktunya untuk menjadi imam sholat dan ketika memimpin zikir. Dengan kekuatan zikirnya itulah, beliau bisa memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Melalui energi zikirnya itulah, beliau bisa menormalkan kembali keadaan alam di bumi ini. Wujud dohirnya hanyalah manusia biasa-biasa saja, tetapi ruhani atau sukmanya sangat luar biasa. Jadi hanya melalui kekuatan rohaninya itu, dengan terus-menerus berzikir, beliau bisa menormalkan kembali keadaan alam di bumi ini. Zikir adalah santapan rohani yang bisa memberikan kekuatan yang hebat pada diri batin kita. Apabila zikir sudah masuk dalam diri kita, maka Allah pasti akan menyelimuti hati dan jiwa kita dengan cahaya yang terang menyilaukan. Jadi yang harus kita pahami, bahwa senjata dan kekuatan terbesarnya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dan para pasukannya adalah zikrullah. Metode zikir yang dijalankan oleh beliau dan para pasukannya bukanlah zikir sembarangan, tetapi metode zikir yang dulunya sering dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya metode zikir yang dijalankan oleh beliau dan para pasukannya memiliki energi kekuatan yang sangat dahsyat. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja, yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.